Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak bunda. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan organ pernapasan yang terjadi pada manusia ya. Nah, anak-anak bunda, udara bersih itu sangat kita butuhkan untuk kita bernapas ya. Udara yang bersih adalah udara yang tidak tercemar oleh partikel-partikel berbahaya ya, atau yang tidak mengandung polusi ya. Jika kita menghirup udara bersih anak-anak, maka tubuh kita itu akan menjadi sehat dan menjadi segar ya. Sebaliknya, jika kita menghirup udara yang tercemar, tubuh kita akan mengalami berbagai gangguan pernapasan ya. Berikut ini anak-anak bunda, faktor-faktor penyebab gangguan yang terjadi pada pernapasan ya. Nah, yang pertama ada faktor lingkungan, yang kedua ada faktor fisik, yang ketiga ada faktor penyakit, dan yang keempat ada faktor kebiasaan hidup ya. Faktor yang pertama adalah faktor lingkungan. Nah, anak-anak bunda, kita itu bernapas untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok itu dapat mencemari udara ya. Udara yang tercemar anak-anak bunda dapat menyebabkan ketersediaan oksigen itu semakin menipis ya. Sehingga kita itu merasa sesak saat kita bernapas dan bisa terjadi yang namanya batuk-batuk ya. Tubuh kita anak-anak bunda yang menghirup udara yang tercemar dalam waktu yang lama itu dapat menyebabkan terjangkitnya berbagai penyakit pernapasan seperti yang parahnya itu adalah kanker paru-paru ya. Yang kedua ada faktor fisik ya. Faktor fisik ini anak-anak adanya kelainan pada organ pernapasan yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya seperti yang terjadi pada bayi yang terlahir dini ya, atau bahasa medisnya adalah prematur ya. Nah, anak-anak bunda, bayi yang terlahir dini ini ada organ pernapasannya mungkin belum sempurna ya, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan ya. Selanjutnya, yang ketiga ada faktor penyakit ya. Faktor penyakit ini anak-anak menyebabkan gangguan pada pernapasan. Contohnya seperti penyakit asma, penyakit influenza, bronkitis, dan yang tadi ya kanker paru-paru. Penyakit ini anak-anak bunda dapat disebabkan dari serangan bakteri ataupun virus. Yang terakhir adalah faktor kebiasaan hidup. Nah, faktor kebiasaan hidup ini anak-anak bunda yang kita lakukan sehari-hari itu sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita ya. Kebiasaan hidup yang sehat akan membuat tubuh kita juga menjadi sehat. Sebaliknya, kebiasaan hidup yang kurang sehat atau yang buruk dapat mendatangkan berbagai penyakit untuk tubuh kita ya. Kebiasaan hidup yang buruk anak-anak dapat mengganggu kerja sistem pernapasan ya, bahkan dapat mendatangkan berbagai penyakit ya. Nah, anak-anak bunda, beberapa kebiasaan buruk itu misalnya merokok ya. Selain merokok, kurang berolahraga, dan kurang asupan makanan yang bergizi ya. Itu beberapa kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan berbagai penyakit ya untuk tubuh kita ya. Nah, anak bunda, ini adalah salah satu penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia ya. Nah, penyakitnya penyakit asma. Nah, mungkin dari beberapa Anda sudah pernah mendengar yang namanya penyakit asma ya. Jadi, anak-anak, penyakit asma ini adalah penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi ya. Pencetus alergi dari penyakit asma ini anak-anak adalah udara yang dingin, rambut,
bulu kotoran, debu ataupun tekanan psikologis ya. Nah, anak-anak Bunda, penyakit asma ini anak-anak bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernapasannya itu lebih peka ya dibandingkan dengan orang yang tidak menderita penyakit asma. Ketika organ pernapasan terpapar zat pemicu yang Bunda sebutkan tadi, misal udara yang dingin, debu, dan sebagainya, maka anak-anak Bunda, otot-otot saluran pernapasan penderita asma itu akan menjadi kaku dan membuat saluran tersebut menjadi menyempit ya. Selain itu, anak-anak terjadi yang namanya peningkatan produksi dahak sehingga sulit untuk bernapas ya. Nah, anak Bunda, di sini ada contoh bagan tentang penyakit asma ya. Nah, bagannya ini anak Bunda yang pertama ada pengertian. Pengertian yang tadi ya yang sudah Bunda jelaskan, asma itu adalah penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Penyebabnya apa? Penyebabnya udara yang dingin, rambut, kotoran, debu, dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada gejalanya anak-anak ya. Gejala dari penyakit asma ini adalah sesak napas ya, batuk. Batuk ini terutama terjadi pada malam hari atau dini hari ya. Kemudian napasnya itu berbunyi ya. Nah, napasnya berbunyi, kemudian seperti rasa berat di bagian dada dan dahaknya itu sulit keluar. Itu beberapa gejala yang terjadi pada penderita penyakit asma. Nah, penyembuhannya bagaimana penyembuhannya? Penyembuhan penyakit asma ini sebenarnya sulit disembuhkan anak-anak ya, tetapi dapat dikontrol agar gejalanya itu bisa berkurang. Ketika penyakit asma ini menyerang anak-anak Bunda, penderitanya itu dapat menghirup obat yang dapat membantu melonggarkan otot saluran pernapasan dan bisa mengurangi produksi dahak sehingga napasnya itu bisa menjadi lancar ya. Ini merupakan contoh bagan tentang penyakit asma ya. Nah, anak Bunda, mungkin itu saja penjelasan hari ini tentang berbagai penyakit dan faktor-faktor yang menyebabkan saluran pernapasan. Nah, Bunda mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatannya, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, berolahraga, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, dan tetap sehat ya, be healthy. Baiklah, Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.